Salam damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan bagi kita semua. Roh Kudus menolong kita. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dengan tema Jangan jadi Tuhan bagi orang lain dan diri sendiri. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu, sehingga kami masih bisa bersekutu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya dalam sharing ini. Berbicaralah bagi kami Tuhan, agar kami beroleh hikmat pengertian daripada-Mu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan, juga membagikannya dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi cerita yang saya dapat dari website atau blog seseorang di internet yang menceritakan tentang penjaga pintu gereja yang ingin menggantikan posisi Yesus di kayu salib. Ringkasannya seperti ini. Di satu gereja di sebuah negara terdapat patung salib Yesus Kristus yang ukurannya tidak jauh berbeda dengan seukuran aslinya. Banyak orang datang berdoa ke sana karena dipercaya setiap doa yang dinaikkan di situ akan terkabul. Di dalam gereja itu ada seorang penjaga pintu, melihat Yesus yang setiap hari berada di atas kayu salib, harus menghadapi begitu banyak permintaan orang. Ia pun merasa iba dan di dalam hati ia berharap bisa membantu Yesus dan membiarkan Yesus istirahat sejenak agar dia yang menggantikan Yesus di atas kayu salib. Maka sang penjaga pintu berdoa menyatakan harapannya itu kepada Yesus. Di luar dugaan, ia mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Baiklah, aku akan turun menggantikan kamu sebagai penjaga pintu dan kamu yang naik di atas kayu salib. Namun, apapun yang kau dengar, janganlah mengucapkan sepatah kata pun." Lalu si penjaga pintu merasa permintaan itu sangat mudah, syarat itu sangat mudah, dan ia menyanggupinya. Lalu pertukaran itu pun terjadi. Tak lama kemudian, datanglah seorang saudagar kaya. Setelah saudagar itu selesai berdoa, kantung uangnya tertinggal. Penjaga gereja itu melihatnya dan ingin sekali memanggil saudagar itu, namun terpaksa menahan diri untuk tidak berbicara karena terikat oleh syarat yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, datanglah seorang miskin yang sudah 3 hari tidak makan. Ia berdoa kepada Yesus agar dapat menolongnya melewati kesulitan hidup ini. Ketika hendak pulang, ia menemukan kantung uang saudagar tadi, dan begitu dibuka, ternyata isinya uang dalam jumlah besar. Orang miskin itu pun kegirangan, lalu berkata, "Yesus benar-benar baik, semua permintaanku dikabulkan." Lalu ia pergi. Di atas kayu salib, sang penjaga pintu yang berperan sebagai Yesus ingin sekali memberitahukannya bahwa itu bukan miliknya. Namun karena sudah ada perjanjian, maka ia tetap menahan diri. Berikutnya, datanglah seorang pemuda yang akan berlayar ke tempat yang jauh.
Ia datang memohon agar Yesus memberkati keselamatannya. Saat hendak meninggalkan gereja, saudagar kaya itu menerjang masuk dan langsung mencengkram kerah baju si pemuda, memaksa si pemuda itu mengembalikan uangnya. Lalu keduanya saling bertengkar karena saudagar itu memfitnah. Di saat demikian, tiba-tiba dari atas kayu salib, penjaga gereja yang berperan sebagai Yesus akhirnya berbicara menyelesaikan masalah. Setelah semua masalahnya jelas, saudagar kaya itu pun kemudian pergi mencari orang miskin itu. Si pemuda yang akan berlayar pun bergegas pergi karena khawatir akan ketinggalan kapal. Kemudian Yesus yang asli muncul, menunjuk ke arah kayu salib itu sambil berkata, "Turunlah kamu tidak layak berada di sana." Penjaga itu berkata, "Kenapa Tuhan? Aku telah mengatakan yang sebenarnya dan menjernihkan persoalan, serta memberikan keadilan. Apakah salahku? Bukankah aku sudah melakukan kebenaran?" Lalu Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa, anakku." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beginilah kelanjutan ceritanya. Saudagar kaya itu sama sekali tidak kekurangan uang. Uang di dalam kantung bermaksud untuk dihambur-hamburkannya. Namun bagi orang miskin, uang itu dapat memecahkan masalah dalam kehidupan keluarganya. Yang paling kasihan adalah pemuda itu. Seharusnya saudagar itu terus bertengkar dengan si pemuda sampai pemuda itu ketinggalan kapal. Maka si pemuda itu tidak akan kehilangan nyawanya, karena kapal yang ditumpanginya tenggelam di tengah laut. Itulah yang terjadi karena sang penjaga pintu gereja itu menyangka ia telah melakukan yang benar, padahal ia merusak rancangan Tuhan. Seperti itulah ilustrasinya, saudaraku. Tentunya kita bisa mengerti apa yang dimaksud di balik cerita itu. Ya, itulah yang menjadi tema dari renungan ini. Jangan jadi Tuhan buat orang lain dan diri sendiri. Kemudian pertanyaannya adalah, siapakah penjaga pintu gereja itu? Penjaga pintu gereja itu bisa saja kita, saudara-saudara, Anda dan saya. Penjaga pintu gereja itu adalah kita yang sok tahu akan kehidupan orang, kehidupan diri sendiri, bahkan merasa tahu dan lebih tahu akan keputusan dan kehendak Tuhan, sehingga dengan mudahnya menghakimi. Sok tahu akan kehidupan orang, sehingga menganggap salah dan berdosa setiap apa yang orang lain lakukan. Sok tahu akan kehidupannya sendiri, sehingga selalu merasa benar dan pembenaran dalam segala hal apa yang dilakukannya. Bahkan apa yang seharusnya hanya Tuhan yang bisa dan boleh melakukannya, diperbuat juga oleh sang penjaga pintu gereja itu, menghakimi. Siapakah sang penjaga pintu gereja itu? Penjaga pintu gereja itu adalah orang-orang yang sangkanya sudah bertobat dan hidup benar, bahkan lebih benar dari siapapun, tetapi selalu masih kembali ke kehidupan lamanya, padahal mengatakan sudah hidup baru. Siapakah mereka itu? Mereka itu bisa saja saya dan Anda, saudaraku. Maka dari itu, marilah kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Jangan lakukan lagi. Jika mungkin sesekali terjadi karena kita manusia, tapi kita harus kembali sadar, bangkit, andalkan Tuhan. Maka mari percaya bahwa Tuhan akan jauhkan kita dari perbuatan yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, berserah dan berharap pada Tuhan. Mari kita percaya dan biarkan rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata,
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan dan renungan ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu ini. Ingatkanlah kami senantiasa agar kami boleh selalu berharap, berserah dan mengandalkan Engkau saja. Percaya bahwa apapun yang terjadi pada kami saat ini, itu adalah bagian dari rencana-Mu yang luar biasa indah bagi kami, yaitu damai sejahtera menuju hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, damai di hati, Immanuel.